Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah channel Flower Family Fun. Terima kasih ya sudah berkunjung dan saya harap semua sehat dan bahagia. Kita mau sharing lagi tentang anggrek ya. Dan video kali ini adalah mengenai update dari mini greenhouse dan emergency room. Buat yang baru pertama kali berkunjung, mini greenhouse dan emergency room adalah suatu metode yang saya fungsikan sebagai upaya untuk menumbuhkan keiki pada stem dan juga untuk menumbuhkan akar pada anggrek yang rusak karena akarnya hilang, akarnya busuk begitu ya. Dan juga saya sertakannya di bawah ini link dari beberapa video dari Flower Family Fun yang berkaitan dengan mini greenhouse dan emergency room. Jadi silakan untuk dicek supaya makin mengenal apa itu mini greenhouse dan emergency room. Ya, di depan kita ini sudah ada semacam kontainer dari kayu ya. Ini yang saya sebut sebagai emergency room. Di mana emergency room ini adalah tempat saya menyimpan botol-botol berisi stem untuk ditumbuhkan keiki dan juga botol berisi anggrek yang rusak akarnya. Dan kemudian saya treatment sedemikian rupa sehingga dalam beberapa waktu ke depan ya, waktunya relatif bisa 2 minggu ataupun bahkan 2 bulan ya baru memperlihatkan progresnya. Oke, sekarang kita mulai dari dari botol-botol yang sudah buluk ini ya. Iya, ini saya memulai metode ini, metode mini greenhouse dan emergency room ini sejak bulan Juni 2020. Nggak heran ya, ini airnya udah pada buluk begini karena saya juga nggak pernah ganti air dari botol ini ya. Dan banyak yang bertanya, airnya itu dicampur apa sih? Saya nggak pernah mencampur air dengan pupuk ataupun dengan nutrisi yang lain ya, hanya air biasa karena air itulah yang saya gunakan untuk penguapan. Kemudian saya menggunakan plastik transparan ya untuk sebagai tutupannya itu yang sudah saya gunting pada sisinya tadi untuk memudahkan dibuka tutup plastiknya. Oke, jadi botol mineral ini saya potong menjadi 2 bagian seperti ini. Oke, ini yang di bawah untuk penampungan air. Dan yang botol atas adalah untuk tempat plant. Dan botol yang di bagian atas itu saya balik ya sehingga tutupnya itu ada di bagian bawah. Nah, sekaligus saya ingin sharing ya kepada pecinta anggrek, pehobi anggrek yang sudah mengikuti metode ini, sekaligus untuk menginfokan kira-kira kapan sih sudah bisa memindahkan keiki dari mini greenhouse ini ke penanaman biasa. Oke, ikuti terus ya, dan jangan lupa juga sebelumnya jika berkenan mohon di subscribe, dan jika menyukai mohon diberi like dan di share ke media sosial. Dan juga saya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya dalam penyampaian mengenai mini greenhouse dan emergency room ini kurang sempurna ya. Jadi boleh silakan untuk bertanya di kolom komentar apa yang kira-kira masih belum jelas. Baik, di depan kita ini ada Cattleya. Jadi awalnya ketika saya memberikan metode mini greenhouse kepada Cattleya ini, akarnya itu nggak ada sama sekali. Dan alhamdulillah bisa kita lihat sekarang akarnya sudah banyak ya. Dan ini sebenarnya sudah siap untuk dipindahkan ke penanaman biasa ya. Oke, nanti insya Allah akan saya sharing juga videonya mengenai saya menanam Cattleya yang dari botol mini greenhouse. Oke, kita pindah ke kebun samping. Di sini saya tempatkan emergency room. Kenapa sih kok botol-botol ini nggak saya tempatkan semua di emergency room? Ada yang di sini, ada yang di kebun sebelah sana tadi ya sebelumnya. Jadi alasannya adalah karena ini sudah kurang muat ya. Dan kalau sudah terlalu banyak isinya, pasti sirkulasi udara menjadi kurang sempurna. Oke, sekarang kita cek
Dendrobium yang ini, nah kalau kita bisa lihat akar yang sudah memanjang, kurang lebih maksimalnya sih 3 atau 4 cm ya, dan banyak akarnya, boleh dipindahkan. Nah kalau yang seperti ini bagaimana? Ini kita masih harus menunggu lagi ya. Sabar, jangan buru-buru dilepaskan dari stemnya dan dipindahkan potnya ya. Ya nanti kalau misalnya akarnya sudah panjang seperti ini ya, dan sudah banyak, nah ini siap untuk kita pindahkan. Tapi kelihatannya kalau untuk yang ini saya masih menunggu lagi ya, karena masih ada beberapa akar yang masih pendek ya. Jadi minimalnya itu 3 atau 4 cm panjang dari akar, dan jumlahnya akar itu 3 atau 4 lembar ya, baru kita save lah untuk menanamnya di penanaman biasa. Nah ini saya ingat banget, ini kalau nggak salah adalah Dendrobium fimbriatum ya. Ini dalam satu stem malah alhamdulillah tumbuh 2 anakan ya, tumbuh 2 keiki. Jadi perlu saya tekankan di sini ya, perlu saya garis bawahi bahwa keberhasilan progres dari metode ini sangat tergantung kepada plannya ya, kepada stemnya. Semakin stemnya atau plannya itu sehat, produktif, maka semakin cepat juga akan menumbuhkan anakan atau keiki, atau bahkan menumbuhkan akar baru. Nah sekarang saya ingin perlihatkan kepada pecinta anggrek, pehobi anggrek semua, bagaimana saya memindahkan ini ya, keiki di penanaman biasa. Nah ini adalah beberapa keiki yang sudah saya pindahkan. Jadi saya bisa bilang ya, ini adalah keiki hasil dari metode mini greenhouse dan emergency room. Masya Allah, tabarakallah, ternyata dengan metode ini kita bisa memperbanyak anggrek kita ya, dengan cara yang simple, dan pastinya bahan-bahannya juga mudah kita temui di sekeliling kita. Nah ini juga adalah salah satu dari anggrek dendrobium yang sudah saya tanam, saya lepaskan dari mini greenhouse. Ini saya menanamnya dengan metode semi hidroponik ya. Jadi silakan Anda bisa mencoba dengan semi hidroponik atau menanam secara konvensional ya. Yang mana aja yang bisa sesuai dengan keadaan tempat tinggal dan ketersediaan bahan. Jadi saya ulang lagi bahwa progres dari metode mini greenhouse dan emergency room ini sangat tergantung kepada batangnya sendiri ya, daripada plannya sendiri. Semakin sehat, semakin produktif, maka progresnya semakin cepat. Dan juga kuncinya adalah sinar matahari yang memadai, angin yang banyak juga. Terima kasih. Wassalamualaikum.